Klaim Irian Barat bukan klaimnya Soekarno. Klaim Irian Barat adalah klaim daripada rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Klaim Irian Barat adalah klaim sejarah anti-imperialisme. Dan oleh karena klaim ini adalah... Pada tanggal 2 Januari 1962, terbentuklah Komando Mandala yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto untuk membebaskan Papua Barat. Akibatnya, pertempuran antara Indonesia dan Belanda kembali meletus. Meningkatnya ketegangan militer antara Indonesia dan Belanda terjadi pada masa Perang Dingin antara negara-negara blok Barat dan Timur atau komunis, di mana hubungan Indonesia dengan negara-negara blok Timur, khususnya Uni Soviet, sangat erat, sehingga menimbulkan kekhawatiran para pembuat keputusan di Washington terhadap pengeluaran kekuatan aksi militer Indonesia. Maka pada tanggal 21 Februari 1962, Presiden Soekarno bertemu dengan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, untuk menyelesaikan masalah Papua. Atas tekanan Amerika Serikat, pada tanggal 15 Agustus 1962, pemerintah Belanda akhirnya bersedia menandatangani persetujuan dengan Indonesia mengenai penyerahan kedaulatan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia. Persetujuan ini disebut dengan New York Agreement. Namun, isi New York Agreement yang antara lain termasuk penentuan nasib sendiri bangsa Papua untuk memilih apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau tidak pernah dipersoalkan. Kita mau mengalahkan kaum penjajahan neokolonialisme Indonesia, dan supaya Indonesia mereka akan pulang ke negerimu dan kita mau merdeka jadi negaramu, nama negara West Papua. Hak-hak bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri malah dilakukan oleh suatu badan yang disebut Dewan Musyawarah Pepera, yang keanggotaannya ditunjuk langsung oleh penguasa pemerintah Indonesia. Pada bulan Agustus 1968, suatu tim PBB kembali ke tanah Papua yang telah diberi nama Irian Barat untuk membantu memberi pendapat dan terlibat dalam kegiatan penentuan nasib sendiri rakyat Papua. Pemerintah Indonesia yang merasa tetap memiliki hak absolut untuk menjaga keamanan internal, lalu menempatkan pasukan-pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Kehadiran aparat keamanan di tanah Papua pada kenyataannya malah mengancam dan meresahkan bangsa Papua ketika hak-hak asasi dan politiknya justru terus-menerus dilanggar.
Indonesia. Nah, dalam serangan itu kebetulan 2 yang tertembak mati dan akhirnya 1 kepala hancur karena peluru, sedang yang Gejolak satu pemisahan masih diri yang sebelumnya memang sudah berkembang pada sebagian masyarakat Papua atau yang disebut Organisasi Papua Merdeka atau OPM semakin lama semakin meluas dan diikuti oleh demonstrasi-demonstrasi kaum nasionalis. Pergerakan Organisasi Papua Merdeka dimulai pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permenas Ferry Awom, seorang mantan anggota Batalion Sukarelawan Papua yang ingin mungkin mewujudkan suatu negara baru Melanesia Barat atau organisasi Papua Merdeka yang sebetulnya suatu mimpi yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terwujud di wilayah Republik Indonesia yang sudah menjadi satu ini. Bapak masuk di hutan, ikut perjuangan. Kebetulan hujan lebat. Kami kira bunyi pantulan, pukul kayu. Padahal bukan, bunyi tembakan. Kami kira nanti Bapak kembali dari hutan, padahal Bapak sudah ditembak mati.